السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahmatullah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah bertemu di majelis yang mulia ini. Semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ada mungkin 2 atau 3 bulan ya saya tidak bisa ngisi karena memang ketika jadwal ini saya lagi ada di luar kota, ada di Jawa Timur. Bapak dan jamaah sekalian, saya akan mulai hari ini ya. Saya akan membaca kitab namanya Khawatir Sya'rawi atau biasa disebut dengan Tafsir Sya'rawi. Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi yang wafat tahun 1998. Beliau sangat di Mesir, sehingga beliau mendapat julukan Mufassir Hadzal Zaman, Mufassir zaman ini. Beliau kalau memberikan pengajian itu jamaahnya luar biasa dan tidak ada satu syekh pun yang berani bersamaan waktunya, bisa nggak punya jamaah, sangat hebatnya. Dan beliau bahkan berani juga memberikan nasihat kepada pemimpin saat itu, Husni Mubarak. Ada video terakhirnya itu cukup keras sebenarnya kritiknya itu, dan setelah itu istilahnya bukan kritik tapi dengan wasiat, karena beberapa setelah itu beliau wafat. Dan wafatnya itu luar biasa beliau itu. Ketika pada saat nazar, ini pengakuan dan putranya, saya alhamdulillah sudah pernah ziarah ke sana untuk tabarukan kitab ini. Sesuai dengan pengakuan putranya itu, ketika lagi nazar, biasanya kan kemudian ditalqin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika anna Muhammad Rasulullah, beliau diam, nggak lanjut. Setelah lagi asyhadu an la ilaha illallah, setelah lagi asyhadu an la ilaha illallah. Tapi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diam lagi. Ya sebelah kiri. Sampai 3 kali. 3 kali itu kemudian beliau melek matanya. Terus kemudian penunjuknya menunjukkan asyhadu annaka Rasulullah. Terus langsung meninggal. Masya Allah. Jadi dijemput oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi makanya ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah, beliau tidak mau ngikuti. Tapi ketika sampai 3 kali baru kemudian melek ini asyhadu annaka Rasulullah. Habis itu terus kemudian wafat. Ini orang suci. Dalam pengakuan beliau, saya pahami Al-Quran tidak dengan akal saya, tapi saya pahami Al-Quran dengan qalbu saya, baru akal saya mengikuti. Nanti kita akan melihat bagaimana logika Al-Quran yang ditawarkan oleh Imam Sya'rawi. Tapi saya memulainya dari surah Ali Imran. Kitab ini cukup besar karena terdiri dari 15 jilid. Dan alhamdulillah saya punya, maksudnya punya itu nggak beli, dikasih orang.
Karena pasti mahal, karena satu jilidnya segini nih Pak. Satu jilidnya segini, ini ada 15. Ya tentu saja silabus ini mungkin sampai meninggal, tidak akan selesai. Tapi kita tabarukan, insya Allah kita beristifadah, mengambil manfaat dari pemikiran beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Subhanallah. Ya mungkin karena ini memang ngaji, jadi kemungkinan ayatnya tidak lama karena memang kita waktunya sangat terbatas. Mungkin tidak ada 1 jam pengajian saya. Kita biasa bisa berapa ya? Sampai syuruk. Jam 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, surah ini dinamakan surah Ali Imran. Ali Imran, bukan Al-Imran ya. Ali Imran, keluarga Imran. Jadi jangan salah menyebutkan, bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Sama Ali Muhammad. Itu keluarga Imran. Penamaan kata ini, penamaan nama surah ini memiliki tujuan politis sebenarnya di balik itu. Di sini dijelaskan oleh Imam Syara'i, "Fakal mafrud fi ahli kitab annahum hina ja'a Rasulullah sayyakunuhum awal mu'minin bi Rasulillah." Kita tahu bahwa surah Ali Imran ini masuk kategorinya adalah surah Madaniyah. Yaitu surah ayat-ayat yang di surah Ali Imran itu diturunkan di periode Madinah. Maksudnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Lawannya adalah surah Makkiyah. Ketika di Makkah, Rasul menghadapi kelompok non-muslim yang enggak percaya Tuhan dan enggak punya agama. Makanya mereka disebut kafir. Kafirun, non-muslim yang enggak punya agama dan enggak percaya Tuhan. Mereka penyembah berhala, kaum paganis. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah menghadapi komunitas beragama, tapi non-muslim. Rasulullah menghadapi komunitas orang yang beragama, agama masa lalu, pengikut umat Rasulullah masa lalu, tapi non-muslim, yang dikenalkan oleh Al-Quran dengan sebutan Ahlu Kitab. Nah, Ahli Kitab itu isinya Yahudi Nasrani. Mereka punya Tuhan, mereka punya kitab suci, dan pengikut Rasul, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan itulah yang dihadapi oleh Rasulullah di Madinah. Makanya ketika Al-Quran menggunakan istilah ahli kitab, itu pasti kelompok yang ada di Madinah. Tapi ketika Al-Quran menggunakan Yahudi dan Nasrani, itu adalah kelompok yang di Madinah tapi yang menentang. Tapi kalau Al-Quran menggunakan Bani Israel, itu berarti kelompok Yahudi yang hidup pada masa Nabi Musa. Meskipun ini hahua, ya, sama-sama. Nah, di sini disebutkan bahwa kenapa Ali Imran ini kata ini maksudnya nama ini perlu disebut surah Ali Imran, padahal dia
ada kelompok jauh pada apa itu yang kemudian di situ melahirkan Nabi Isa. Ya, Imran, kemudian putrinya Siti Maryam, dan kemudian Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, keluarga Imran. Wa yadun di surat yusammiha Ali Imran hatta ya'lamal jami' annaka ya Muhammad lam ta'ti li tahtima diyanata Isa. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa hadirnya Rasulullah itu tidak membawa agama baru. Rasulullah meskipun seorang pemimpin, Rasul tidak menghancurkan peradaban masa lalu. Di situ bedanya dengan pemimpin-pemimpin setelahnya. Makanya bahkan Diyanat Isa, mestinya kalau seandainya Rasulullah punya kepentingan secara pribadi, maka keagamaan apa saja yang ada hubungan agama masa lalu pasti harus dihancurkan. Ini logika kekuasaan namanya. Karena Rasul bukan penguasa sehingga logika ini tidak ada. Bahkan nama itu kemudian diabadikan, yaitu dengan Ali Imran itu. Diyanat Isa. Walakin tabaqa Diyanat Isa wa ayyada Diyanat Isa. Bahkan keberadaan Rasulullah mengakui eksistensi agama Isa dan menguatkan agamanya Nabi Isa. Fa in kuntum ya man amantu bi Isa mu'minin bi Isa fa ahriu halan ila al-iman bi Muhammad. Kalau memang kamu kira-kira begini, wahai ahli kitab, kalau memang kalian itu beriman kepada Nabi Musa, yaitu kepada Yahudi, kalau memang kalian beriman kepada Isa, Muhammad itu adalah melanjutkan, fa'ahriu, bersegeralah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Karena itu faqad sammaha Allah ala Imran wa dalam surat fil Quran. Karena itu nama itu ditetapkan. Nah, ini juga dijelaskan sama beliau, inna risalata Muhammad lam ta'ti lil asabiyyah. Di samping nama itu memberikan penegasan bahwa Nabi Muhammad bukan Rasul yang baru, ajarannya bukan ajaran baru, tapi melanjutkan musaddiqan lima baina yadayhi, tapi sekaligus ingin menyatakan bahwa Islam itu bukan agama Muhammad. Islam itu adalah agamanya Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang untuk menolong. Karena itu Islam tidak bisa disebut Muhammadinism. Berbeda dengan mereka, Kristen itu pada Christ, kepada Isa. Padahal Isa itu hanya seorang Rasul. Orang Barat menyebut Islam itu dengan Muhammadinism, ajaran Muhammad. Padahal tidak. Rasul tidak membawa ajaran. Rasul menyampaikan ajaran. Makanya disebut Rasulullah. Nabi Muhammad itu bukan membawa ajaran, bukan memberikan ajaran. Oh ini ajarannya Muhammad, tidak. Ini Islam. Makanya lam ta'til asabiyyah. Karena itu ajarannya tidak seperti Rasul-Rasul masa lalu, tapi tidak kelompok-kelompok tertentu. Aw litamhu ma qablaha kama ta'ti asabiyyatul bashar hina ya'ti qaumun ala qadir qaum. Berbeda dengan peradaban-peradaban setelahnya. Saya tadi sampaikan bahwa logika kekuasaan, misalnya kalau saya berkuasa, supaya saya eksis, saya harus hancurkan penguasa sebelumnya. Itu logika kekuasaan. Jadi gak usah heran kalau kemudian penguasa setelahnya itu selalu sulit untuk melanjutkan kebaikan penguasa sebelumnya. Karena dianggap gak punya kreatif. Jadi repot. Jadi apa saja yang kemudian dibawa oleh penguasa setelahnya itu harus dihancurkan. Kenapa? Yaitu logika kekuasaan itu seperti begitu itu. Jadi gak usah heran bahwa ini padahal bagus. Dulu zaman ketika bukan yang pilpres sekarang ya, pilpres periode yang lalu. Jadi ada orang dia mendukung, dulu kan ada dua, mendukung satunya. Dia paparkan itu, menggebu-gebu. Pokok ini nanti kalau kepilih saya akan terapkan ini dan sebagainya. Saya hadir, diundang karena ingin memberikan pengajian. Setelah saya memberikan pengajian, baru beliau memaparkan programnya itu. Setelah selesai saya dekati, Pak, Bapak yakin bahwa ide Bapak itu bagus? Oh iya Ustaz, dan sebagainya. Kalau memang ide Bapak bagus, kenapa harus nunggu presiden?
Kalau memang ide Bapak bagus, kenapa harus nunggu bahwa presiden yang Bapak pilih itu terpilih? Kalau nggak terpilih terus gimana? Kenapa? Apakah ide yang Bapak terapkan itu harus menunggu, harus ada kaitannya dengan presiden-presiden itu? Loh itu loh Pak, yang terkadang nggak kuat dilakukan oleh seseorang untuk memberikan kebaikan. Kalau Rasulullah karena bukan penguasa, sehingga tidak ada logika kekuasaan. Sehingga bagi beliau tidak ada kendala psikologis ketika mengatakan ini surah Ali Imran. Al-Quran ini musaddiqan lima baina yadahi. Ini membenarkan kitab-kitab masa lalu sekaligus sebuah muhaimin Ali, tapi juga mengoreksi yang memang tidak pas, yang tidak sesuai, maksudnya bukan tidak pas, tidak sesuai. Nggak ada pegangan psikologis ketika membawa nama ini. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa beliau hanya melanjutkan program itu. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh para penguasa. Oke. Surah ini wajahat aidan fi suwarin ukhra. Surah ini diawali dengan alif lam mim. Ini banyak kita temukan ada di surah-surah yang Al-Ankabut, Surah Rum, Luqman, Sajdah dan sebagainya. Ada yang 3 huruf alif lam mim, ada yang 2 huruf yasin, ada yang 4 huruf alif lam mim ra, ada 5 huruf kaf ha ya ain shad dan lain sebagainya. Nah, huruf-huruf ini di dalam ulumul Quran disebut ada 2 penyebutan, ada fawatihus suwar, yaitu huruf hijaiyah yang digunakan sebagai pembuka surah. Tapi yang lebih populer disebut dengan huruf muqatta'ah. Al-ahruf al-muqatta'ah atau al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf hijaiyah yang cara membacanya dipotong-potong. Kita membaca Al-Quran, kalau Bapak buka Al-Quran, itu semuanya harus fasal Pak. Meskipun Bapak berhenti, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhentinya karena waqaf, bukan karena harokat. Karena harokatnya apa? Alamina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Ar-Rahmanir Rahimi. Malik Yaumiddini. Berhentinya kita din, itu kan jadi sukun. Ar-Rahmanir Rahim jadi sukun. Sukun itu bukan harokat, tapi karena waqaf. Makanya disebut mad aridus sukun. Mad li'aridus sukun. Madnya karena ada sukun baru datang karena waqaf. Tapi kalau ini alif ya alif, lam ya lam, mim ya mim. Huruf itu ada dibaca sesuai dengan nama, lam, mim, nun, to, ha, alif, ya, itu nama-nama. Tapi ada huruf yang dibaca sesuai dengan sandangannya. Babibu, lalilu, ini sandangan. Namanya al-musamma. Nah, inilah yang menjadi satu alasan kenapa membaca Al-Quran itu perlu ada guru Al-Quran, bukan orang ahli agama. Karena boleh jadi seorang ahli agama belum tentu dia guru Al-Quran. Makanya dalam tradisi transmisi sanad yang paling kuat, yang paling ketat untuk menjaga sanad bacaan Al-Quran itu, untuk menjaga sanad transmisi ke guru sampai Rasulullah, itu hanya Al-Quran. Kalau Bapak punya ilmu, Bapak mungkin kenal gurunya, setelah itu sudah selesai gurunya ke siapa. Kalau seandainya Bapak ahli, misalnya paling kenal gurunya saja, guru sih, tapi bahwa dia gurunya siapa, nggak kenal Bapak. Tapi kalau Al-Quran, saya alhamdulillah punya sanad Al-Quran itu, saya sanad yang ke-36 dari Rasulullah, ya jauh memang. Tapi sanad ini dijaga. Saya punya pohon sanad begitu, yang kemudian dibawa pada sampai Rasulullah SAW. Jadi kenapa? Karena memang bacaan-bacaan Al-Quran itu tidak seperti membaca bahasa Arab. Bahkan orang pinter bahasa Arab sekalipun belum tentu dia guru Al-Quran. Nah, oke. Kullu dzalika ja'a ta'kidul lil ma'na
Fawatihu suwar tadi itu alif lam mim, alif lam ra, alif lam shad, ain sin qaf, yasin, toha. Itu ada dua tujuan. Ta'kidan lil ma'ani, bisa jadi untuk menguatkan makna, atau au ta'kidan lisirri, atau untuk menguatkan rahasia di balik kata. Alladzi wada'ahu Allah fi hadhil huruf. Untuk menguatkan bahwa kata-kata itu, huruf-huruf itu pasti ada maksudnya. Pasti ada rahasianya. Wa illam takun tudriku dzalika sirra, meskipun kita tidak paham. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan, buat apa kamu baca Al-Quran tapi kamu nggak paham? Kalau ini yang kemudian dibenarkan kata-kata ini, bisa saya pastikan bahwa yang bisa mendapatkan faham, yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran, mungkin bisa hanya cuma 1% dari jumlah umat Islam. Mungkin hanya bisa 1-5% yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran dari jumlah seluruh umat Islam. Kenapa? Karena yang dimaksudkan paham Al-Quran itu tidak sama tahu terjemahnya. Ini yang sering kali saya ungkapkan. Gerakan-gerakan akhir-akhir ini, kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita kembali Al-Quran. Mestinya kata-kata ini maksudnya kembali ngaji kepada para ulama yang otoritatif. Ternyata tidak. Kembali kepada Al-Quran itu maksudnya kembali kepada terjemahan dari Departemen Agama. Wah, ini kan kacau, Pak. Makanya kemudian memunculkan Muslim radikal, kemudian memunculkan Muslim liberal. Kenapa? Karena memang tidak dikawal oleh ulama-ulama yang otoritatif. Saya saja juga berani mau saya baca. Jadi, makanya ini perlu ada pemahaman yang benar tentang hal ini. Kenapa? Karena gerakan-gerakan seperti begini di kampus-kampus itu, terutama kampus umum, itu ada halakoh-halakoh namanya. Halakoh-halakoh, likok-likok begitu. Dia baca Al-Quran. Ini pernah saya lihat satu ketika saya ngisi di IPB. Ya begitu dibaca terjemahnya, kemudian Masya Allah, ini bahaya Pak. Bahaya sekali. Kenapa? Kita nanti akan ketemu ayat-ayat yang ketika diterjemah, Bapak akan bingung dan mungkin berbeda dengan pikiran Bapak. Saya sering memberikan contoh, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja dari mereka, asalkan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, mereka masuk surga. Artinya secara tekstual, ayat ini mengatakan bahwa seluruh agama-agama itu benar. Waduh. Itu terjemahannya Pak. Ayat ini menginformasikan baik Yahudi, Nasrani, pokoknya kalau mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Yang namanya orang beragama itu pasti beriman pada Tuhan, pasti beriman pada hari akhir, pasti beramal soleh. Nah kalau ini yang menjadi dasar pemikirannya, maka jangan salahkan kalau kemudian ada orang mengatakan seluruh agama-agama itu adalah benar. Amin Pak ya. Jadi bukan kemudian kita dibatasi, tapi kita terbatasi sendiri oleh keahlian, keilmuan yang tidak kita miliki. Itu ibaratnya saya misalnya sakit kepala, kemudian saya minum obat sakit kepala, Panadol misalnya, atau sakit panas, kemudian saya minum Panadol misalnya, ternyata dengan minum Panadol panas saya turun. Wah, bahwa di antara efek dari Panadol bisa menurunkan panas mungkin iya, tapi kemudian bahwa panas itu harus diobati dengan Panadol, ini kan kacau. Akhirnya ada orang teman yang sakit panas, anaknya atau dia panas, minum Panadol. Setiap orang yang panas minum Panadol. Ini kan kacau Pak saya. Saya tidak tahu diri bahwa minum Panadol tadi itu adalah bisa menurunkan panas, ya benar. Tapi ternyata tidak semua panas itu obatnya Panadol. Siapa yang tahu bahwa panas itu tidak selalu Panadol? Dokter. Apakah kemudian kenapa saya nggak boleh memahami? Udahlah, terserah saya minum Panadol. Saya terbatasi oleh
dengan keilmuan yang saya miliki. Saya tidak punya keahlian tentang obat-obatan. Tapi anehnya kalau ini dipahami, kalau ini mau kalau ini mau diterima, tapi untuk Al-Quran tidak. Al-Quran itu semuanya kita boleh memahami. Nah, ini kan aneh. Hanya gara-gara salah memahami, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari itu meskipun satu ayat. Padahal ini maksudnya sampaikan dariku satu kebenaran. Kemarin baru saja viral ini. Bapak kalau baca Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah itu artinya apa? Hari kiamat kan? Masya Allah. Ini bisa dalam viral. Kata dia, kok bisa Al-Qari'ah itu namanya hari kiamat? Namanya Qari'ah itu kan Qari. Orang yang membaca, ya Allah. Qari'ah itu kalau bacanya pakai hamzah, Qari'ah. Qari'ah, qari'un itu orang yang baca laki-laki, qari'ah orang baca. Kok bisa Al-Qari'ah dibacakan demi hari kiamat? Itu kan kacau. Padahal tulisan Al-Qari'ah ini pasti dia itu tidak punya guru. Jadi Al-Qari'ah harus pakai ain, dibaca pakai alif. Al-Qari'ah. Masya Allah. Makanya kita seorang pembaca. Ada lagi Yasin, kata dia, saya sudah baca semuanya. Kok bisa Yasin itu urusan dengan orang mati? Padahal Rasulullah sendiri yang mengatakan, Iqra Yasin ala mautakum. Akhirnya dia teliti. Saya ketika menemukan kata Yasin, itu saya sudah diam. Kata dia, Yasin itu wahai Yasin, wahai Sin. Dari ya itu dianggap seruan, coba. Masya Allah. Padahal ini huruf muqatta'ah. Ini ibarat Bapak buka komputer, kode-kode. Bapak kalau ketik, untuk ngopi itu gimana? Ngopi tulisan, di blok. Kemudian Ctrl C. Saya dulu nanya, kenapa sih Ctrl C? Nggak boleh Ctrl A. Ya memang gitu kuncinya. Loh gitu. Ada sekian banyak, makanya di sini disebutkan. Jadi hati-hati. Wal insan yantabi asal asya allati wadaha min man awjad al asya wa illam ya'lam hadhihi asya. Seseorang bisa saja mendapatkan manfaat dari benda, dari sebuah benda, kita bisa manfaat meskipun kita tidak tahu cara kerjanya. Ini HP ini nggak tahu cara kerjanya, kita bisa telepon. Orang gak berperadaban, misalnya orang kampung lah, paling kampung itu, dia tahu kalau listrik itu ada manfaatnya, bisa menggerakkan ini, bisa memberikan barang, tapi dia tidak tahu cara kerjanya. Betapa banyak kode-kode yang kita tidak tahu, tapi kita yakin itu memiliki manfaat. Sama, Al-Quran pasti punya manfaat. Huruf muqatta'ah tadi itu pasti ada sir. Paling tidak diantaranya ya, mungkin tidak disebutkan di sini, di penjelasan yang lain, Sya'rani disebutkan begini. Dengan begitu, kita tahu bahwa ketika Rasul mengatakan, ini Rasul, siapa yang baca Al-Quran, maka satu huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Kalau ini hadis sahih, sahihain, Bukhari Muslim. Satu kebaikan akan dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Kata beliau, walam akul alif lam mim harfan. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif harfan, lam harfan, mim harfan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Jadi meskipun alif lam mim kita tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya, karena itu seperti kode-kode di dalam komputer, misalnya kita tidak tahu pasti ada rahasia. Tetapi ketika Bapak melafalkan alif lam mim, udah dapat 30 Bapak. Tidak tahu artinya. Jadi hati-hati, ada pernyataan, buat apa kita membaca Al-Quran kalau tidak tahu artinya. Tahu arti tidak sama dengan tahu maksud. Qatilul ladzina yu'minuna billahi wal akhir. Misal dia baca, perangi orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Udah hancur semuanya. Makanya kemudian orang-orang barat itu non muslim ya tentu saja. Orang non muslim di barat itu
ingin supaya Al-Quran kitab suci umat Islam itu ada yang perlu diamandemen, ya, kurang ajar enggak? Kenapa? Karena kitab suci umat Islam telah mengajarkan sikap-sikap teroris. Waduh. Ini sebenarnya bukan Al-Qur'annya yang salah, kitanya salah paham. Sama seperti saya tadi itu memahami Panadol tadi itu. Artinya tidak ada kemampuan yang dia miliki. Makanya tafsir Al-Quran itu cara kerja ilmiah sebenarnya yang harus dikawal dari awal ya. Belajar memang. Ya sama dengan dokter. Dokter itu ya nggak sama dengan tukang obat. Dia waduh ini sekolahnya itu susah gitu. Sekolahnya susah. Masa hanya kalah dengan saya misalnya, oh Panadol, panas, setiap panas kasih Panadol. Makanya mati gara-gara itu. Ya, karena itu ini pasti ada tujuannya. Wa kadzalika al-mu'min hina yaqul alif lam mim ya'khudhu sirraha min qailha. Tentu saja sama ketika kita buka komputer, kontrol C, kontrol V, alt ini udah itu semua itu kode-kode itu bintang 1 2 3 pagar itu kan kita semuanya ngikut semua. Bintang 1 2 3 bintang 8 pagar nanti jadinya begini, kita ngikuti semuanya. Dan kita dapat manfaat itu. Sama ketika kita baca alif lam mim yasin toha lam mim ra, Bapak dapat manfaat itu. Fahimaha aw lam yafhamha, paham maksudnya atau enggak paham maksudnya. Makanya jangan kecil hati. Kalau seandainya hanya orang-orang yang paham Al-Quran saja yang kemudian mendapatkan manfaat dari pahala Al-Quran, Masya Allah, berarti hanya sedikit sekali, 1-5% dari seluruh jumlah umat Islam. Jangankan kok kita yang hidup di akhir zaman. Zaman sahabat, zaman Rasulullah aja ada banyak yang salah paham kok. Sahabat zaman Rasulullah itu, jangan kemudian Bapak bayangkan mereka itu alim semuanya. Enggak. Sumber mufassir itu hanya sedikit, Pak. Sumber mufassir para sahabat itu hanya sedikit. Tapi mereka terbiasa membaca Al-Quran. Makanya ada gurunya tadi. Dan fal masalah la tahtaju ila an nufalsifaha. Kalau begitu tidak perlu repot-repot, akal kita harus bekerja. Wis pokoknya terima saja sahih anil akal basyri yahulu haula syai' yasta'nisa bi. Memang kita seringkali merasa nyaman kalau memahami sesuatu itu akal bisa bekerja, bisa kita pahami. Ya gitu ya. Kalau nggak paham, padahal Bapak Ibu dan Saudara, betapa banyak akal kita nggak paham, tapi kita tetap saja ngikuti. Jadi itu tadi contohnya. Yang paling mudah untuk memberikan contoh ya kode-kode tadi itu, kode-kode angka, kode-kode komputer, kode-kode apa saja. Itu rumit sekali kode-kode itu. H2O. Saya kena orang awam ya. Kenapa sih A itu H2O misalnya? O2. Kenapa CO2? Ini kan kode-kode. Dan kita mendapatkan manfaat itu.